Pemirsa, Anda menyaksikan Breaking News bersama saya Rosalyn Chu. Pemirsa, di hari terakhir retret kepala daerah, Presiden Prabowo Subianto memberikan amanat di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Dan kita langsung terhubung pemirsa dengan rekan Kevin Pakan yang berada di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Baik Kevin, bagaimana situasi di sana? Silahkan dengan laporan Anda. Ya, selamat pagi Ocha dan juga pemirsa. Untuk hari ini merupakan hari terakhir dari pembekalan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah di Akademi Militer Magelang, Jawa Tengah. Tempat saya berada saat ini merupakan lokasi atau lobi utama dari tempat pembekalan dari para kepala daerah yang memang ini berada di belakang saya, yang juga merupakan dari tempat golf. Dan untuk saat ini kami tidak diperkenankan untuk masuk ke dalam atau jauh meliput ke dalam berkaitan dengan pembekalan atau amanat yang akan disampaikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tadi juga disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang menyampaikan nantinya ada sebanyak 941, di mana 494 yang merupakan kepala daerah dan juga ada 477 wakil kepala daerah ini akan diberikan pengarahan atau amanat oleh Presiden Prabowo Subianto yang bila melihat adanya waktu sebenarnya ini seharusnya sudah mulai, yaitu sekitar pukul 9 pagi hingga nanti direncanakan akan berakhir pada pukul 11 siang. Dan tadi pun juga kami sempat melihat sejumlah menteri kabinet dan juga kepala lembaga yang sudah hadir. Di antaranya tadi ada Menteri BUMN Erick Thohir, kemudian dari Mendagri sendiri Tito Karnavian didampingi oleh Wamendagri, kemudian Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga sejumlah menteri kabinet merah putih dan juga kepala lembaga yang sudah tiba dan berada di dalam untuk mengikuti dan mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan amanatnya. Dan memang untuk hari ini, untuk agendanya hanyalah pemaparan atau amanat yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Dan ini tadi kami sempat mengkonfirmasi berkaitan dengan apakah nanti akan ada agenda sampai sore atau malam seperti hari-hari sebelumnya. Tadi Wamendagri Bima Arya memastikan bahwa karena ini juga berkenaan adanya masa atau bulan puasa pada esok hari, namun pihak dari Wamendagri ini memastikan nantinya akan ada dipercepat waktu pembekalannya, yaitu pada saat selesai Presiden Prabowo Subianto sekitar pukul 11, ini direncanakan akan langsung adanya penutupan oleh Presiden terkait dengan pembekalan kepala daerah dan juga wakil kepala daerah, dan juga akan dilakukan sesi foto bersama. Dan setelah itu nantinya dari pembekalan ini akan secara resmi ditutup pada hari ini yang direncanakan sebelum sholat Jumat akan berakhir. Dan juga Ocha, kalau kami melihat dari hari kemarin juga telah dilakukan serangkaian kegiatan pembekalan, salah satunya di sore menjelang malam hari adanya parade senja yang kami melihat ini begitu luar biasanya antusias dari para kepala daerah dan juga wakilnya mengikuti parade senja, dan juga dilanjutkan dengan sesi makan malam bersama, dan juga ini turut dihadiri oleh Presiden ke-7 Joko Widodo dan juga Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono, berkaitan dengan bahwa ini merupakan indikasi atau secara simbolis adanya solidaritas yang baik dari antara kepala daerah dan juga pemerintah pusat dan juga mantan-mantan presiden. Tadi juga ada poin yang menarik pada saat parade senja malam kemarin yang menyampaikan Presiden Prabowo bahwa kalau dilihat pengalaman dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo ini memiliki pengalaman masing-masing 10 tahun dalam memimpin negara. Maka Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ada 20 tahun dari kedua presiden ini dalam memimpin negara. Untuk itu tentunya banyak pengalaman dan juga banyak kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan untuk kepentingan rakyat dan bisa menjadi contoh yang baik bagi pemerintah pusat saat ini dan juga tentunya bagi pemerintah daerah yang mendapatkan pembekalan pada saat ini. Dan tadi juga kami melihat
Ocha dan juga pemirsa, ada Ketua DPR RI Puan Maharani juga telah tiba di tempat ini, dan tadi kami sempat bertanya apakah ada arahan khusus dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri. Tadi dari pihak Ketua DPR RI Puan Maharani menjelaskan tidak adanya arahan khusus terkait dengan pembekalan di Akmil ini. Kayak kalau melihat juga dari awal pembekalan sempat adanya polemik yang terjadi, di mana dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri meminta agar para kader atau para kepala daerah dan juga wakilnya yang terpilih ini untuk menunda keberangkatan ke tempat ini untuk melakukan pembekalan. Namun di balik dinamika yang ada sampai dengan saat ini sudah terlihat cukup cair, baik dari para kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP dan juga dari seluruh kepala daerah yang turut hadir. Ini sudah kembali berjalan dengan baik, berjalan dengan efektif, dan ini poin yang menarik selama pembekalan 7 hari ini yang juga menjadi poin utama pada saat pembukaan yang dilakukan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, yang menyampaikan bahwa dengan adanya pembekalan ini diharapkan sebagai momentum bagi para kepala daerah untuk bisa mengenal satu sama lain. Tidak hanya bagi di daerahnya sendiri, tapi juga mengenal seluruh kepala daerah yang ada di Indonesia. Karena memang adanya hubungan komunikasi yang baik, interpersonal, baik dari kepala daerah yang satu dengan yang lain ini dibutuhkan. Karena kalau melalui secara Zoom atau secara online, dikatakan dari Mendagri Tito Karnavian menyampaikan bahwa ini tidaklah tercipta komunikasi secara interpersonal yang baik. Maka itulah juga yang kami lihat pada hari terakhir pembekalan ini, bahwa setiap kepala daerah ini terus bertegur sapa dan juga saling bertukar nomor handphone begitu, dan juga tentunya menjalin komunikasi yang baik, hubungan yang baik, agar ke depan pada saat memimpin negaranya, maksud kami memimpin daerahnya masing-masing, ini bisa berjalan dengan kondusif dan juga saling berkolaborasi. Dan tentunya sampai dengan saat ini Ocha, kami masih terus memantau, terus melihat kira-kira ada isu atau ada hal-hal menarik apa yang terjadi di hari terakhir pembekalan kepala daerah dan juga wakil ya pada hari ini. Ocha. Baik Kevin, dapat Anda sampaikan, tadi Anda sempat menyebutkan bahwa kemarin pada Parade Senja sempat dihadiri juga oleh Presiden ke-6 Republik Indonesia dan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Tapi kemudian apakah dapat Anda konfirmasi kembali, berarti kehadiran Presiden ke-6 dan 7 Republik Indonesia hanya datang di hari kemarin saja dan tidak akan kembali hadir pada penutupan hari ini, Kevin? Ya, memang tadi pagi pada saat Mendagri Tito Karnavian datang ke tempat ini, kami juga telah mengkonfirmasi kepada Mendagri yang menyampaikan bahwa dari Presiden ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono dan juga Presiden ke-7 Joko Widodo ini hanya datang di Parade Senja saja. Tadi kami memastikan bahwa hari ini pihak dari Presiden ke-6 dan juga ke-7 ini tidak hadir dalam acara penutupan atau pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto. Dan memang nantinya para kepala daerah ini nantinya akan terus mendapatkan amanat dan juga adanya pengarahan dari Presiden Prabowo Subianto berkaitan dengan evaluasi dan juga apa kira-kira yang telah diterima pada saat pembekalan ini selama 7 hari atau 1 pekan bagi para kepala daerah. Dan juga poin yang menarik juga dari adanya pembekalan ini sebenarnya, Ocha dan juga pemirsa, tidak hanya dari para kepala daerah dan juga wakilnya untuk bisa berkolaborasi, tapi juga kami melihat bahwa setiap agenda, setiap kegiatan yang ada ini juga meningkatkan kedisiplinan dari para kepala daerah dan juga wakilnya. Karena setiap pagi ini para kepala daerah dan juga wakilnya harus bangun pagi sekitar pukul 4.30, kemudian dilanjutkan untuk olahraga pagi sekitar pukul 5.30 dan dilanjutkan untuk apel pagi sekitar pukul 7.30 dan pukul 8 lanjut dalam pemaparan materi. Jadi ada agenda-agenda yang sudah menjadi
kebiasaan begitu dilakukan oleh para kepala daerah ini untuk bisa dapat meningkatkan tentunya kesehatan dan juga kedisiplinan, karena memang inilah yang menjadi poin utama juga yang disampaikan oleh Mendagri Tito Karnavian berkaitan dengan pembukaan dari pembekalan di Akmil Magelang, Jawa Tengah ini. Ocha. Baik, Kevin. Terkait dengan jumlah kepala daerah yang hadir hingga Akmil penutupan pada hari ini, apakah kemudian dari awal hingga akhir penutupan Akmil ini sejumlah kepala daerah yang hadir ini jumlahnya betul-betul tetap dari awal mengikuti rangkaian dari awal hingga akhir atau seperti apa, Kevin? Ya, kalau dari awal, Ocha dan juga pemirsa tentu seperti yang tadi kami sampaikan berkaitan dengan adanya polemik dari salah satu partai politik yaitu PDI Perjuangan yang menunda sejumlah kepala daerah yang berasal dari fraksi PDIP ini untuk datang. Maka pada awal pembekalan ini di hari-hari pertama ini dari fraksi PDIP sekitar 97 kepala daerah ini tidak hadir dalam pembekalan ini. Maka namun demikian ada beberapa kepala daerah sekitar 51 kepala daerah yang sebenarnya ini sudah mengikuti pembekalan di hari pertama khusus untuk fraksi PDIP. Dan semakin berjalannya waktu di hari kedua, hari ketiga dan tepatnya di hari keempat ini adanya instruksi dari Ketua Umum yang juga melalui dari salah satu kepala daerah yaitu Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan bahwa ini harus dilakukan untuk bisa mengikuti pembekalan di tempat ini, yang mana ini merupakan tanggung jawabnya kepada rakyat. Karena dikatakan pada saat konferensi pers dari Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung yang menyampaikan bahwa ini merupakan tanggung jawab yang harus dilakukan karena rakyat telah memilih kepala daerahnya masing-masing. Untuk itu, pertambahan jumlah dari kepala daerah di hari pertama dan juga sampai hari ini tentunya berbeda, Ocha dan pemirsa, dan kemarin kami mengupdate kembali total untuk kepala daerah ada 494 dan juga nantinya untuk wakil kepala daerah ada sekitar 477 dan di total ada sekitar 941 kepala daerah dan juga wakil yang telah mengikuti pembekalan di Akmil Magelang ini. Ocha. Baik, terima kasih Kevin. Pak akan melaporkan langsung dari Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah, dan kami nantikan informasi lainnya. Pemirsa, Breaking News iNews TV masih akan segera kembali usai jeda berikut ini.